Selamat pagi semuanya dan selamat siang atau selamat petang bagi kita yang menyaksikan di waktu-waktu tertentu. Shalom. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus, hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu mengapa aku harus berdoa. Saudara-saudara, tema ini muncul dikarenakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang bertanya, mengapa aku harus berdoa? Bukankah dengan kita dengan cepat? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, mestinya kita sadar bahwa selama ini kita menjalani kehidupan kekristenan kita, terlebih khusus di dalam aspek doa, elemen hidup kita, itu doa. Kita sadar tidak sadar, ternyata selama ini kita di dalam doa itu banyak sekali bahwa doa itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya kan? Jadi ternyata inilah keunikan kekristenan, inilah keunikan agama Kristen dari macam lain. Keunikan lainnya adalah salah satunya di dalam doa. Saudara, ketika saudara dan saya berdoa, sesungguhnya sekali lagi saya katakan, banyak doa-doa yang tidak terucapkan melalui diri kita. Tetapi yang kita ucapkan itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi esensial dalam diri kita, tidak menjadi kebutuhan kita. Tetapi ternyata ada Allah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yang menyampaikan doa-doa kita itu kepada Allah Bapa. Sehingga ketika kita berdoa, kata-kata yang belum terucapkan itu disampaikan kepada Allah Bapa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka sekali lagi bahwa mengapa kita harus berdoa? Karena memang kita adalah manusia yang dituntut oleh Allah sebagai anak, harus taat kepada Bapa. Analoginya seperti ini, saudara. Seorang anak yang taat kepada bapaknya, maka seharusnya anak itu menjadi anak yang mengerti apa yang menjadi kehendak bapaknya sendiri, menjadi kehendak ayahnya. Dia harus meminta tentunya, ya kan? Karena di sana juga di dalam Matius, Tuhan Yesus dalam pengejaran mengatakan bahwa mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka di pintu bagi kamu akan dibukakan. Saudara, di dalam ayat-ayat itu setelah itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kamu aja sebagai orang yang jahat, orang berdosa, karena memang kita sejatinya sebagai manusia berdosa, ya. Yesus mengatakan, kalau kamu saja orang yang berdosa, manusia yang jahat, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, maka apalagi Allah kita yang penuh kasih, ya. Ketika kita meminta sesuatu, maka pasti dengan iman kita percaya Allah akan memberikan.
Namun yang menjadi problemnya saudara adalah apakah sebenarnya imannya, apa sebenarnya doa yang benar itu? Saya dari awal tadi saya mengatakan bahwa doa itu tidak melulu permintaan saudara. Ya, doa itu adalah penyerahan diri kepada Allah secara murni. Di sanalah kita, dosa-dosa kita ditelanjangkan di hadapan Allah. Ya, betul kita harus meminta, betul. Tapi kita harus ingat juga bahwa doa itu adalah pernyataan iman kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah. Sangat menarik, saudara. Ya, untuk kita harus ketahui bahwa Allah itu memiliki kehendak di dalam diri kita. Jadi sekali lagi, doa itu bukan menggugat Allah di dalam tahtanya. Bukan. Jangan kita berpikir bahwa kita ketika berdoa itu akan meluluhkan hati Allah. Tidak. Doa itu adalah relasi kita, hubungan kita kepada Allah, keintiman kita kepada Allah. Ya, jadi kita harus buang jauh-jauh pemikiran kita bahwa doa kita itu akan mengubah kehendak Allah. Tidak. Tetapi apakah ketika kita berdoa itu dikabulkan oleh Allah, itu bukti dari Allah digugat? Tidak. Sekali lagi itu adalah kehendak Allah, kasih Allah di dalam diri setiap kita. Karena kita percaya bahwa Allah itu Maha Kasih, tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Oleh sebab itu, mengapa kita harus berdoa? Karena kita adalah anak yang taat kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan bagi kita, saudara. Di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun, Yesus mengambil waktu-waktu tertentu untuk berdoa, memiliki hubungan kepada Allah. Terakhir, saudara, di dalam doa itu jangan menjadikan kehendak kita menjadi kehendak Allah. Sekali lagi, di dalam doa kita jangan menjadikan kehendak kita menjadi kehendak Allah. Ini penting. Ya, ketika kita belajar dari doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Itu adalah hal yang penting. Saudara, sekali lagi ketika kita berdoa, maka buang jauh-jauh untuk memasukkan kehendak kita menjadi kehendak Allah. Tetapi terjadilah kiranya kehendak Allah di dalam diri kita. Kiranya di dalam perenungan firman Tuhan ini kita mengerti bahwa makna doa itu penting. Doa itu sungguh sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Karena doa itu adalah satu pernyataan iman kita kepada Allah Bapa di surga. Kiranya renungan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.